Hi everyone, Afi here. Di video kali ini saya kembali mau mereview satu produk dari local brand yang dibandingkan dengan produk serupa dari brand luar. Nah, kali ini ada local brand versus Korean brand. Produknya apa? Tonton terus videonya ya. Saya sosok misterius, padahal mungkin dari thumbnailnya kalian juga udah bisa lihat kali ya. Yes, jadi produknya itu adalah ini nih. Yang satu dari JoyLab, yaitu Citrus Calm Facial Toner. Sementara produk Koreanya ada dari Blythe, namanya Padding Splash Mask, Energy Yellow Citrus and Honey. Kalau produk splash masknya Blythe ini udah lumayan lama ya, saya kenalnya dan udah lama juga makainya. Kalian bisa lihat video saya yang review produk ini sekaligus mempraktekkan cara pakainya itu di Skincare 101-nya Female Daily. Nanti saya kasih linknya di sini ya. Nah, itu tuh udah, I don't know, maybe two years ago ya, dan ini masih jadi salah satu produk favorit saya. Jadi Blythe Padding Splash Mask ini adalah jenis exfoliating product sebenarnya ya, tapi bukan berbentuk toner ataupun serum, tapi bentuknya masker. Nah, maskernya pun masker yang unik gitu ya, karena dia bukan kayak clay mask gitu, bukan juga kayak gel mask, tapi itu tadi splash mask, karena cara pakainya adalah dituangin ke air gitu ya. Jadi ini dituangin, kalau saya biasanya sih sekitar satu tutupnya ini dicampurin pakai air, abis itu di splash alias di percik-percikan ke muka kita, terus di tap-tap gitu. Habis itu baru kita lanjut ke skincare berikutnya. Memang nggak perlu di wash off juga sih ini gitu. Jadi bukan seperti toner yang kita pakai dengan kapas. Ini justru memang direkomendasikan dicampur gitu ya dengan air, karena memang ini concentrated banget. Nah, karena ini memang exfoliating product, tentunya salah satu klaim dari produk ini adalah untuk mengeksfoliasi kulit kita gitu ya. Jadi membantu untuk melepaskan sel-sel kulit mati dari permukaan kulit, sehingga bikin kulit kita kelihatan lebih cerah, lebih radiant, lebih halus, lebih seger juga. Dan karena ini tuh punya bau citrus yang sangat-sangat menyegarkan gitu ya, ini juga emang disarankan dipakai di pagi hari supaya membuat kita tuh kayak lebih awake gitu dan lebih berenergi lah gitu ya, lebih semangat. Nah, karena cara pakainya juga ya, yaitu dicampur ke air, terus udah gitu di splash ke kulit kita gitu. Jadi emang dapat banget lah ya kesegarannya dari pakai produk ini. Nah, si Padding Splash Mask ini hadir dalam 3 varian. Jadi ada yang ini Energizing Yellow Citrus and Honey, terus ada yang Soothing and Healing Green Tea, terus sama ada lagi yang Rejuvenating Purple Berry. Nah, itu saya udah cobain ini, udah cobain yang green tea juga, dan itu bener-bener menurut saya sama bagusnya gitu ya. Jadi emang bener-bener ini produk yang oke banget. Saya pun juga udah pakai botol, mungkin ini botol ketiga kali ya gitu. Jadi karena emang sesuka itu sama produk ini, dan bahkan bisa dibilang ini produk exfoliating yang saya pakai rutin gitu, karena memang ini tuh gentle banget. Oh ya, kan tadi saya bilang ini tuh exfoliating product ya. Jadi kandungan exfoliant di dalamnya atau asetnya itu berbentuk AHA, yaitu lactic acid gitu. Jadi di video saya mengenai jenis-jenis aset, di situ saya jelasin ya kalau lactic acid itu memang merupakan salah satu bentuk AHA yang dia itu ukuran molekulnya lebih besar. Jadi memang dia tidak bisa terlalu menembus ke dalam lapisan kulit, tapi artinya dia juga less irritating untuk kulit kita, atau lebih kecil lah ya kemungkinan untuk mengiritasi kulitnya, dan dia bisa mengeksfoliasi kulit secara gentle. Lactic acid itu biasanya alaminya gitu ya, ada di susu gitu, produk susu. Nah, saya nggak tahu berapa persen lactic acid yang ada di produk ini karena memang nggak ada informasinya, tapi kalau lihat di daftar kandungannya, lactic acid yang itu tuh ada di urutan kedua setelah air gitu ya. Jadi assuming itu sih mungkin cukup tinggi lah ya persentasenya. Makanya memang ini direkomendasikan untuk di-dilute dengan air, jangan langsung dipakai, karena memang kayaknya sih lumayan tinggi gitu ya lactic acidnya. Selain itu, dia juga ada tea tree oil, sama ada salicylic acid juga, tapi itu jauh di bawah gitu ya urutannya di daftar kandungannya. Jadi sih saya asumsikan ini tuh nggak gede gitu ya, persentasenya, jadi sepertinya kecil banget gitu. Nah, baru-barusan ini saya dikirimin sama JoyLab Beauty produk terbarunya mereka, yaitu facial toner. Salah satunya tuh ini, jadi namanya adalah JoyLab Citrus Calm Facial Toner. Waktu saya ngeliat produk ini, immediately saya langsung kepikiran si Padding Splash Masknya
Blythe ini. Entah kenapa ya, maksudnya menurut saya kayak dari botolnya, sama dari penamaan produknya, terus sama dari klaimnya juga kok kayaknya mirip gitu. Apalagi ini memang sebuah toner yang diformulasikan menggunakan lactic acid juga. Jadi memang ini sebuah toner yang memang bisa memberikan efek eksfoliasi tapi mild ke kulit kamu, membuat kulit kamu lebih segar, lebih cerah, yang tadinya kusam itu jadi lebih glowing gitu kan. Terus juga bisa sedikit membantu atau memperbaiki tekstur kulit juga. Nah, terus kedua produk ini kalau kita bandingin side by side, daftar kandungannya itu mirip banget. Jadi keduanya sama-sama pakai lactic acid ya, tadi saya udah sebutin. Terus saya juga udah sebutin bahwa dua-duanya itu ada kandungan citrus fruit extractnya, yaitu lemon sama orange. Terus mereka juga sama-sama ada sugar cane extract juga, sama-sama ada sugar maple extract. Terus dalamnya juga sama-sama ada gardenia florida fruit extract. Terus juga ada bilberry extract juga. Pokoknya mirip deh gitu ya, walaupun memang nggak semuanya sama persis sih gitu. Kayak contohnya di dalam sini ada royal jelly extract, di sini nggak ada. Terus di sini pakai salicylic acid, di sini enggak gitu. Tapi bisa dibilang ya mirip lah pokoknya gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini tuh punya klaim dan juga fungsi yang mirip. Nah, walaupun mirip, tapi ini nggak totally sama sih gitu ya. Yang udah jelas banget perbedaannya adalah kandungan lactic acidnya. Jadi kayak saya bilang, kalau produk ini tuh lactic acidnya ada di urutan kedua gitu ya, di daftar kandungannya. Sementara kalau yang JoyLab itu dia agak di bawah-bawah gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini konsentrasi lactic acidnya lebih kecil. Mungkin juga itu karena ini tuh jadi produk toner yang emang langsung kita aplikasikan ke kulit ya, tidak harus dilute dulu ke air seperti produk ini gitu. Nah, itu adalah perbedaan keduanya juga, perbedaan yang sangat mendasar sih kalau menurut saya ya, cara pakainya gitu. Kalau yang ini seperti saya bilang tadi, makanya harus di-dilute dan dipercik-percikan ke kulit. Kalau yang ini ya kayak kita pakai toner biasa aja gitu. Jadi kita tuangin ke kapas, abis itu ditepuk-tepuk ke seluruh wajah, baru kita aplikasikan produk skincare berikutnya. Nah, kalau kita udah tahu nih bahwa ini kedua produk yang punya kandungan mirip-mirip, punya fungsi mirip-mirip juga, klaimnya mirip-mirip, sekarang performance-nya gimana sih? Kebetulan saya udah cobain dua-duanya kan. Kalau yang ini, salah satu alasan kenapa saya suka banget sama Petting Splash Mask yang Blythe ini adalah karena walaupun ini tuh mild banget gitu ya, maksudnya dia memang mengeksfoliasi yang ya emang gentle aja gitu. Tapi saya bisa ngeliat banget sih hasilnya dalam mencerahkan kulit saya. Jadi hampir setiap langsung gitu ya, hampir setiap saya pakai produk ini itu kelihatan kulit saya tuh kayak lebih cerah, lebih bersemu-semu merah gitu kan. Terus udah gitu lebih radiant aja kelihatannya gitu. Plus saya juga suka banget sama wanginya. Jadi emang ini tuh punya citrusy, bau-bau citrus yang pokoknya bener-bener energizing banget deh gitu ya, refreshing banget kalau dipakai di pagi hari terutama. Terus ya karena dia gentle itu tadi, jadi di kulit saya sama sekali nggak ada efek yang bikin iritasi lah, atau kering, atau merah gitu. Nah, kalau punyanya JoyLab ini sebenarnya bisa dibilang dia juga memberikan hasil yang mirip, tapi hasilnya itu tidak langsung kelihatan gitu ya. Mungkin karena lactic acid di sini persentasenya lebih kecil gitu ya, jadi memang bisa dibilang saya butuh waktu beberapa saat sampai ngelihat, oh iya ya ternyata kelihatan nih kayaknya kulit saya setelah pakai ini lebih cerahan. Itu mungkin kayak sekitar seminggu, 2 minggu lah gitu. But it doesn't mean that it's not working ya. Kalau buat saya sih tetap gitu, it works. Dan tetap juga saya ngerasa kalau abis pakai ini, saya ngerasa emang kulit saya tereksfoliasi gitu ya. Tandanya adalah ada beberapa bagian kulit saya yang biasanya agak patchy gitu kan, dan makeup tuh kayak agak susah nempel. Setelah pakai ini beberapa saat gitu ya, maksudnya setelah beberapa hari lah gitu, itu kelihatan bagian-bagian yang tadinya patchy itu agak sedikit lebih halus gitu kan, dan makeup pun juga jadi lebih flawless atau lebih gampang gitu nempelnya. Jadi bisa dibilang dua-duanya sih saya cukup rekomen gitu ya. Tapi kalau emang ditanya saya pilih yang mana, saya pilih yang ini. Kenapa? Karena kulit saya kan udah lebih mature gitu ya, jadi butuh
apa ya, butuh produk eksfoliasi biasanya sih yang memang agak sedikit lebih strong gitu kan, atau lebih concentrated gitu. Nah, ini walaupun dia gentle, tapi kalau misalnya saya pengen nambahin kekuatannya lah gitu ya, atau konsentrasinya, tinggal saya kurangin aja rasio antara air sama produknya gitu. Jadi ininya saya banyakin atau airnya saya kurangin gitu, biar dia bikin efek eksfoliasinya itu lebih cepat atau lebih kelihatan gitu. Sementara kalau ini kan tidak bisa saya kontrol seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu adalah pemula, kamu remaja, atau misalnya kamu emang kulitnya tuh belum bermasalah gitu ya, masih baik-baik aja, cuma kamu pengen pakai produk eksfoliasi yang gentle, yang emang bener-bener beginner friendly lah intinya gitu ya, tapi tetap memberikan hasil, kalau gitu saya rekomen banget JoyLab Facial Toner ini gitu. Apalagi kan ini kedua produk ini harganya lumayan beda jauh ya. Yang Blythe Petting Splash Mask ini saya lupa harga pastinya, kalau nggak salah sih di atas 500.000 gitu ya, walaupun ini lagi sale sih kalau di CNF, websitenya CNF gitu ya, mereka tuh distributor resminya sekarang harganya yang green tea itu 400.000 gitu kalau saya nggak salah, tapi tetap jauh ya, karena yang JoyLab ini harganya cuma 170.000. Sementara ukurannya cuma beda dikit, yang ini 200 ml, sementara yang ini 150 ml. Oh iya, karena facial tonernya JoyLab ini sangat-sangat mild, ini bisa kamu pakai pagi, malam, pagi dan malam gitu ya. Mau dipakai setiap hari juga boleh banget, karena percaya deh sama saya, I think your skin will really agree to this, karena memang bener-bener gentle banget. Nah, kalau yang ini ya sebenarnya boleh-boleh aja sih pakai setiap hari, tapi kalau saya personally sih nggak pakai setiap hari, jadi saya pakainya cuma kayak 2-3 kali seminggu aja, itu cukup gitu ya. Ya kalau kamu kulitnya memang sudah terbiasa dengan berbagai macam acid, boleh-boleh aja pakai setiap hari. Oh ya, saya sampai lupa. Jadi, si facial tonernya JoyLab itu juga ada satu varian lagi, yaitu ini nih, namanya Berry Bounce Facial Toner. Nah, lucunya kalau menurut saya sih, ini juga mengingatkan saya sama Petting Splash Mask-nya Blythe yang Purple Berry ya, gitu. Karena sama-sama berry, terus warnanya juga sama-sama ungu, gitu. By the way, ini tuh saya nggak pakai, karena saya cukup nge-review satu ini aja. Menurut saya, kalau lihat dari daftar kandungannya, kalau lihat dari klaimnya, itu nggak beda jauh deh, pasti sama-sama aja ya, mirip-mirip aja, karena ini juga mengandung lactic acid juga, sama lah kayak Petting Splash Mask. Mau berbagai macam varian pun menurut saya nggak terlalu banyak bedanya jauh gitu, jadi saya nggak akan pakai ini, and I'm going to give it away as a prize for you. Caranya gampang banget, seperti biasa, kalian komen aja di video ini, terserah komennya apa, ya kalau bisa sih berhubungan sama videonya ya gitu, terus nanti saya akan pilih secara random dari komennya, tapi syaratnya adalah kalian jangan lupa subscribe di channel ini sama follow saya di Instagram. Udah gitu aja, nanti syarat dan ketentuan lainnya akan saya tulis di description box di bawah ya. Oke, sekian review dari saya. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah produk ini emang mirip gitu ya? Apa udah ada yang coba dua-duanya juga? Silahkan tinggalin di comment box di bawah. Thank you so much for watching everyone. I hope you enjoy this video. Don't forget to click like and subscribe. Kalau misalnya udah subscribe, jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau saya punya video baru. Okay everyone, I'll see you at the next video. Bye!